Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir atau kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai implementasi strategi syariah. Next. Oke, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nurhuda Kamarullah, dengan NIM 180810102003. Ada Shrofi dengan NIM 180810102010. Ada Fafa Dwi Agustin Zain dengan 180810102012. Ada Andika Eko Prasetyo dengan NIM 180810102016. Dan yang terakhir ada Intan Warda Karisma dengan NIM 180810102019. Next. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Next. Oke. Secara konsep, dalam manajemen strategi, struktur organisasi itu pada hakikatnya merupakan sebuah cerminan dari miniatur organisasi. Jadi, struktur organisasi ini mencakup tentang bagaimana proses penetapan struktur peran melalui penentuan kegiatan yang harus ditempuh untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, dari beberapa bagian, yaitu dengan adanya pengelompokkan aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, serta adanya pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi baik horizontal maupun secara vertikal. Nah, lalu terdapat 7 prinsip organisasi yang dinilai penting menurut Harjipto pada tahun 1995. Di antaranya yaitu yang pertama adanya perumusan tujuan. Nah, jadi organisasi itu haruslah memiliki tujuan yang jelas. Adanya kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi yang secara gamblang serta berada dalam kendali nilai utama organisasi itu akan menjadi pedoman yang mantap bagi anggota, terutama dalam menentukan langkah-langkah yang rasional yang nanti harus ditempuh. Yang kedua yaitu adanya kesatuan arah. Jadi struktur organisasi pasti itu terdapat pemimpin atau atasan, serta karyawan atau bawahan. Jadi setiap bawahan itu hanya akan memiliki satu atasan. Nah, bawahan ini hanya akan menerima perintah dan tanggung jawab kepada atasannya. Karena kesatuan arah yang berpangkal dari kesatuan visi organisasi akan membawa seluruh karyawan atau sumber daya organisasi kepada kesatuan langkah demi guna mewujudkan tujuan dari organisasi. Yang ketiga yaitu adanya pembagian kerja. Jadi tujuan organisasi berkaitan dengan pembagian kerja yaitu membagi dalam beberapa kelompok sehingga aktivitas atau unit kerja mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang akan dilaksanakannya. Istilah ini dapat kita kenal yaitu the right man on the right place. Nah, jadi melalui penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing itu akan mendorong terciptanya efisiensi serta efektivitas kerja. Nah, yang keempat yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Nah, jadi adanya poin keempat ini agar setiap karyawan itu dapat menjalankan semua wewenang dan tanggung jawabnya. Karena pendelegasian wewenang yang baik itu akan memotivasi bawahan untuk lebih percaya diri, bekerja lebih giat, serta bertanggung jawab. Tapi tetap juga diperhatikan antara keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawabnya sehingga tercipta mekanisme kerja yang sehat. Yang kelima yaitu adanya koordinasi. Jadi koordinasi yaitu adanya proses mengatur karyawan, memadukan serta mengintegrasi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Jadi pelaksanaan wewenang ini akan berkaitan dan mempengaruhi karyawan yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi antar bagian. Nah, yang keenam yaitu tingkat pengawasan. Jadi tingkat pengawasan yaitu memudahkan pengawasan penyusunan struktur organisasi yang harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat pengawasan secara struktural. Dapat diketahui atau salah satu contohnya yaitu adanya supervisor di setiap bidang produksi, pemasaran, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh yaitu atau yang terakhir yaitu rentang manajemen. Jadi efektivitas dan efisiensi pengendalian bawahan itu dipengaruhi oleh rentang manajemen atau rentang kendali. Jadi beberapa bawahan itu langsung dapat diawasi secara efektif dan efisien yang jumlahnya itu tergantung pada kondisi yang dihadapi. Menurut
Hadi Cipto itu menyatakan bahwa rentang manajemen itu berkisar 3 sampai 8 orang, sedangkan Handoko itu menyatakan 5 sampai 10 orang. Next. Yang kedua yaitu organisasi bisnis dalam syirka. Nah, syirka itu berarti transaksi atau akad antara dua orang yang lebih di mana keduanya telah bersepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa syirka itu akad atau kerjasama antara dua orang, yaitu pemodal dan tenaga kerja, yang keduanya itu saling bersepakat untuk melakukan sebuah usaha yang tujuannya itu mencari keuntungan. Nah, rukun syirka. Rukun syirka itu ada sigot atau akad, yaitu ijab dan kabul. Yang kedua, syarik al-mal atau pemodal, dan syarik al-bad atau tenaga kerja. Dan yang terakhir itu usaha. Sebelumnya saya akan menambahkan mengenai hukum. Nah, hukum dari syirka itu yakni mubah, boleh ditinggalkan dan boleh juga dilakukan. Nah, syirka ini boleh dilakukan oleh sesama muslim ataupun orang Islam dengan tanda kutip kafir yang zimmi. Nah, mengenai pembubaran syirka. Nah, syirka itu dapat bubar sebelumnya. Nah, jadi syirka itu dapat bubar apabila orang yang melakukan syirka tersebut telah meninggal, gila, al-mahjur atau diwakilkan. Next. Nah, ini merupakan salah satu macam-macam dari syirka. Yang pertama yaitu syirka inan. Nah, jadi syirka inan itu dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam syirka sekaligus menjadi pengelola. Yang kedua yaitu syirka abdan. Nah, jadi syirka abdan itu adalah dua orang atau lebih yang memiliki atau mengandalkan tenaga atau keahliannya. Misalkan antara insinyur sipil dan arsitek itu tanpa modal pun dapat membangun sebuah bangunan. Yang ketiga yaitu syirka mudroba atau mukoro. Jadi bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana ada pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola modal atau mudorib. Yang keempat yaitu syirka wujud. Nah, syirka wujud itu syirka antara dua orang dengan modal dari pihak luar kepada dua orang tersebut. Artinya salah seorang itu memberikan modal itu kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai mudorib. Jadi artinya terdapat dua orang yang bekerja di sebuah perusahaan, namun modalnya itu dari pihak ketiga. Nah, yang terakhir yaitu syirka mufawadoh. Nah, syirka mufawadoh ini merupakan sebuah kerjasama yang gabungan dari berbagai macam keempat jenis syirka tadi, yaitu ada syirka inan, mudoroba, abedan, maupun syirka wujud. Nah, dapat dicontohkan misalnya terdapat dua orang insinyur, misalkan Eko dan Asrafi adalah seorang insinyur yang melakukan kerjasama dengan keahliannya, maka itu disebut dengan syirka abedan. Nah, apabila kedua orang ini juga memiliki modal, itu disebut dengan syirka inan. Sementara ada pihak lain yang memberikan syirka atau modalnya ke dalam syirka kedua orang tersebut, atau ada pihak ketiga, maka itu disebut dengan syirka mudoroba. Nah, pada saat menjalankan syirka, kedua orang tersebut mendapatkan kepercayaan pedagang untuk membeli barang secara tunda, itu disebut dengan syirka wujud. Wait. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, beberapa contoh susunan perjanjian syirka mudoroba. Itu yang pertama, pasal 1 yaitu berkaitan dengan
ketentuan umum. Yang kedua, pasal 2 yaitu berkaitan dengan modal usaha. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan pengelola usaha. Yang keempat itu berkaitan dengan pasal keuntungan. Yang kelima yaitu berkaitan dengan pasal kerugian. Yang selanjutnya atau pasal ke-6 yaitu berkaitan dengan penghitungan untung rugi. Pasal 7 berkaitan dengan jangka waktu syarikat. Pasal 8 berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dan pasal 9 yaitu berkaitan dengan penambahan jumlah modal usaha. Pasal 10 yaitu berkaitan dengan pengurangan jumlah modal usaha. Pasal 11 berkaitan dengan perselisihan. Pasal 12 lain-lain, dan yang terakhir pasal 13 yang berkaitan dengan khotimah. Next. Next. Next, next, next. Next, next, next. Next, 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 next. Next, 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 next. Next, next, next. Next, 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 next. Bisa di next, Mbak Bapak. Nah, mengenai unsur-unsur struktur organisasi. Nah, yang pertama, struktur organisasi yaitu adanya spesialisasi kegiatan. Mohon maaf itu salah ya. Jadi spesialisasi kegiatan itu berkaitan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi, yaitu tentang pembagian kerja serta penyatuan tugas-tugas tersebut dalam satuan-satuan kerja atau unit kerja ya, atau biasa kita sebut dengan adanya bagian departemen-departemen. Nah, yang kedua yaitu standarisasi kegiatan atau standarisasi kerja. Jadi merupakan sebuah prosedur yang digunakan sebuah organisasi untuk menjamin adanya agar terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan. Jadi dengan adanya standarisasi ini dapat menjadikan antara dalam sebuah organisasi itu seragam serta konsisten dalam sesuai dengan adanya persyaratan dan peraturan yang berlaku. Nah, yang ketiga yaitu koordinasi kegiatan. Nah, jadi hampir sama yang telah saya jelaskan tadi. Jadi koordinasi kegiatan itu menunjukkan adanya keterpaduan dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif demi mencapai tujuan dari organisasi. Nah, jadi koordinasi itu menunjukkan berbagai macam prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi dari satuan-satuan kerja yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu adanya sentralisasi dan desentralisasi. Jadi dalam pengambilan keputusan sentralisasi itu dan desentralisasi itu bergantung pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, apabila sentralisasi itu keputusan diambil oleh top manajemen atau manajemen puncak atau manajer yang paling tinggi jabatannya. Nah, sementara dalam organisasi desentralis itu pengambilan keputusan atau wewenang keputusannya itu diberikan kepada manajemen tingkat menengah. Dan yang terakhir yaitu ukuran satuan kerja. Nah, jadi ukuran satuan kerja itu menunjukkan adanya jumlah karyawan yang ada dalam satuan kelompok kerja atau dalam perusahaan itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya yaitu faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi. Di sini ada 4, yaitu strategi organisasi, teknologi yang digunakan, SDM yang terlibat, dan ukuran organisasi. Untuk strategi organisasi menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan seluruh komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi oleh strategi yang dipilih. Bila strategi berubah, struktur organisasi tersebut juga berubah. Nah, selanjutnya yaitu pilihan teknologi yang digunakan. Untuk memproduksi barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Selanjutnya yaitu SDM yang terlibat. Dalam organisasi mempengaruhi struktur organisasi.
kemampuan dan cara berpikir anggota organisasi, serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama mempengaruhi bentuk struktur organisasi. Nah, kebutuhan manajer untuk mengambil keputusan dan saluran komunikasi yang mempengaruhi. Wewenang dan hubungan antara satuan-satuan kerja juga mempengaruhi struktur organisasi. Besarnya ukuran organisasi dan banyaknya satuan atau unit kerja sangat mempengaruhi struktur organisasi. Organisasi yang besar cenderung memiliki spesialisasi yang lebih besar dan prosedur yang lebih formal. Atas dasar pertimbangan, struktur organisasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka bentuk organisasi dapat dibedakan dalam 3 kategori, yakni berdasarkan jumlah SDM manajemen puncak, yang kedua yaitu berdasarkan pola hubungan kerja dan wewenang, berdasarkan struktur primer bagi pencapaian efisiensi dan efektivitas. Next. Yang pertama yaitu bentuk organisasi berdasarkan jumlah SDM manajemen puncak. Di sini terdapat 2 kategori, yaitu organisasi berpemimpin puncak tunggal dan yang kedua yaitu organisasi berpemimpin puncak dewan. Nah, untuk organisasi berpemimpin puncak dewan adalah organisasi yang memiliki manajemen puncak hanya 1 orang. Oh, ini yang kedua, organisasi berpemimpin puncak dewan. Yang satunya itu organisasi berpemimpin puncak tunggal. Next. Bentuk organisasi berdasarkan pola hubungan kerja dan kewenangan. Nah, untuk menguraikan bentuk organisasi perlu dipahami pengertian berikut, yaitu wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Nah, wewenang adalah hak formal dan sah dari seorang pimpinan atau manajer untuk membuat suatu keputusan, memberi perintah, dan mengalokasikan sumber daya. Nah, wewenang lini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya suatu tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu wewenang staf, merupakan wewenang untuk membantu agar orang yang memiliki wewenang lini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu wewenang fungsional, ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen lain. Yang pertama yaitu organisasi lini. Nah, organisasi yang didesain oleh Henry Fayol pada buku Harjito 1995 adalah bentuk organisasi tertua yang dicirikan antara lain dengan skala organisasi yang kecil. Jumlah yang terlibat masih sedikit, spesialisasi belum ada atau masih sedikit. Pemilik biasanya menjadi pimpinan tertinggi dan hubungan kerja antara pemimpin dengan bawahan bersifat langsung. Selanjutnya yaitu organisasi lini dan staf. Dalam organisasi yang didesain oleh Henry Emerson pada buku Harjito 1995, itu terdapat wewenang lini dan staf yang diantara keduanya memiliki hubungan. Nah, organisasi ini biasanya berskala besar, jumlah SDM yang terlibat lumayan banyak, dan spesialisasi sudah ada. Itu SDM per unit kerja yang ada terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok lini, yakni kelompok orang atau unit kerja yang melaksanakan tugas organisasi disertai dengan wewenang berhak memberikan perintah dan mengambil keputusan akhir. Yang kedua yaitu kelompok staf atau pembantu, yaitu kelompok orang atau unit kerja yang berfungsi sebagai penunjang. Next. Selanjutnya yaitu organisasi lini dan fungsional. Dalam organisasi ini terdapat hubungan wewenang lini dan fungsional. Nah, struktur fungsionalnya banyak dijumpai pada perusahaan yang memiliki produk tunggal atau lini produk terbatas. Cirinya adalah skala organisasi yang besar, jumlah karyawannya yang besar, dan aktivitasnya sudah sangat terspesialisasi. Misalnya, Departemen Keuangan dengan kewenangan menetapkan prosedur keuangan juga terdapat pada departemen-departemen lainnya. Selanjutnya yaitu
organisasi matriks. Nah, organisasi matriks ini atau juga dikenal dengan nama jaringan manajemen proyek dan produk murni tidak perlu menyiratkan suatu jaringan atau matriks. Berintikan pada penggabungan bentuk fungsional dan struktural atau produksi dalam struktur organisasi yang sama. Dalam organisasi matriks yang dulu dikenal sebagai struktur KISI, pusat-pusat pertanggungjawaban ditata berdasarkan fungsi dan tanggung jawab program berada di atasnya dengan atau tanpa proyek. Nah, proyek adalah setiap tugas yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Misalnya membuat produk baru, menyiapkan kegiatan periklanan, atau membangun pabrik baru. Seperti itu. Proyek juga merupakan kegiatan yang memotong organisasi fungsional dengan ditunjang banyak fungsi dalam organisasi. Next. Oke, selanjutnya yaitu bentuk organisasi berdasarkan berdasarkan struktur primer bagi pencapaian efisiensi dan efektivitas. Dalam perspektif manajemen strateginya, Presti dan Robinson pada tahun 1997 itu mengimplementasi strategi yang berhasil sebagai besar bergantung pada struktur organisasi primer perusahaan yang terdiri atas komponen atau unit utama perusahaan. Sebab melalui struktur primerlah para penyusun strategi berusaha mempromosikan perusahaan agar dapat melaksanakan strategi dengan cara sedemikian hingga menyeimbangkan efisiensi internal dan efektivitas keseluruhan. Berdasarkan struktur primer bagi pencapaian efisiensi dan efektivitas organisasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional, yaitu banyak dijumpai pada perusahaan-perusahaan yang memiliki produk tunggal atau lini produk terbatas, produk pelanggan atau teknologi yang merupakan komponen pertimbangan dalam menentukan identitas struktur fungsional. Menurut Percy dan Robinson, industri jasa penginapan adalah satu pengguna struktur tersebut. Selanjutnya yaitu struktur organisasi geografis. Nah, biasanya ini dibutuhkan untuk mengakomodasi perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam mengembangkan penjualan jasa atau produk perusahaan di daerah geografis baru. Selanjutnya yaitu struktur organisasi divisi atau multidivisi. Nah, biasanya ini merupakan pengembangan dari struktur fungsional yang dilakukan ketika suatu perusahaan melakukan diversifikasi lini produk atau jasa, memanfaatkan saluran pasar yang berbeda atau melayani kelompok pelanggan yang heterogen. Sebagaimana dituturkan Percy Robinson, Ford and General Motors telah menggunakan struktur ini selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi unit usaha strategi. Dibangun ketika perusahaan membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mengombinasikan berbagai divisi atau bagian dari divisi berdasarkan elemen-elemen strategi yang sama yang lazim dinamai unit usaha strategi. Biasanya didasarkan atas segmen produk yang dilayani perusahaan. Untuk struktur ini, Persen dan Robinson mencontohkan raksasa industri komputer IBM. Nah, yang terakhir yaitu struktur organisasi matriks. Banyak digunakan untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan akan bentuk organisasi yang dapat menyediakan keterampilan dan pemberdayaan pada saat dan di tempat mereka paling dibutuhkan. Nah, hal ini
Nah, maaf, hal ini sebagai akibat bertambahnya keragaman yang membuat berbagai kegiatan mengenai produk dan proyek memiliki makna strategi di perusahaan-perusahaan besar. Bersih dan Robinson mencontohkan sejumlah perusahaan besar pengguna struktur organisasi matriks ini. Contohnya Citigroup, Matsuhita, Unilever, Shell Oil, Dow Chemical, dan Texas Instrument itu. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu kepemimpinan. Next. Kepemimpinan sendiri selalu berkaitan erat dengan tanggung jawab atau mas'uliyah dan didasarkan pada kewenangan atau sholahiyah serta hak atas pengambilan keputusan atau takrir yang telah diamanatkan kepada seorang pemimpin. Ketiga hal tersebut, baik tanggung jawab, kewenangan, maupun hak pengambilan keputusan merupakan tiga unsur kepemimpinan yang diamanatkan secara mandiri pada seorang pemimpin. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajaran bila seorang pemimpin dalam level manajemen apapun bertugas untuk memotivasi, mendorong, memberi keyakinan, serta memfasilitasi kepada orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Nah, implementasi dari fungsi kepemimpinan ini dijabarkan dalam dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi pemecahan masalah. Fungsi pemecahan masalah ini meliputi pemberian pendapat, informasi, dan solusi dari suatu permasalahan yang selalu disandarkan pada syariah, yakni dengan didukung oleh adanya dalil, argumentasi atau hujah yang kuat. Fungsi ini diarahkan juga untuk memberikan motivasi ruhiyah kepada para sumber daya manusia organisasi. Yang kedua yaitu fungsi sosial yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas dalam menjaga suasana kebersamaan tim agar tetap sebagai tim, yaitu together everyone achieve more, seperti telah dibahas di atas, yakni interaksi yang berada dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar. Next. Kemudian ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan atau tasri', yaitu hukum, pengambilan keputusan diambil dengan cara istihad. Dalam masalah yang tidak membutuhkan keahlian atau skill, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak atau yang disebut dengan musyawarah mufakat. Next. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk memberikan kepemimpinan efektif. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan mengenai industri dan organisasi, di mana bagian ini meliputi pengetahuan yang luas mengenai industri, yaitu pasar, persaingan, produk, dan teknologi. Yang kedua yaitu pengetahuan yang luas mengenai perusahaan, atau para pemain kunci dan apa yang membuat posisi mereka kuat, kebudayaan, sejarah, serta sistem. Yang kedua, relasi dalam perusahaan dan industri. Dalam relasi dalam perusahaan dan industri ini terdapat relasi yang kuat dan luas dalam perusahaan dan industri. Yang selanjutnya, reputasi dan catatan rekor. Reputasi yang cemerlang dan suatu catatan rekor yang kuat dalam sejumlah aktivitas itu masuk dalam bagian 3 ini, yaitu reputasi dan catatan rekor. Yang selanjutnya, kepemimpinan dan keahlian. Maksudnya kemampuan dan keahlian. Dalam kemampuan dan keahlian ini terdapat suatu pikiran yang tajam atau kemampuan menganalisis yang cukup kuat, pengambilan keputusan yang baik, kemampuan untuk berpikir secara strategis dan multidimensi.
Yang selanjutnya yaitu keahlian dalam berhubungan dengan orang lain atau kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan cepat, empati, kemampuan menjual, dan peka terhadap orang, serta sifat manusia. Next. Untuk poin yang kelima, yaitu nilai-nilai pribadi. Dalam nilai-nilai pribadi ini yang dinilai yaitu integritas yang tinggi atau bisa menghargai semua orang dan kelompok. Untuk poin yang keenam yaitu motivasi, di mana motivasi ini merupakan mempunyai banyak energi serta dorongan yang kuat untuk memimpin, atau kekuatan dan prestasi perlu didukung oleh rasa percaya diri. Next. Yang selanjutnya yaitu praktik-praktik yang dapat membentuk kemampuan kepemimpinan. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama, praktik-praktik yang terdapat pada perusahaan dengan manajemen di atas rata-rata, dan yang sisi satunya yaitu pengaruh syarat-syarat pribadi bagi kepemimpinan yang efektif. Untuk poin yang pertama, upaya rekrutmen yang memuaskan itu dapat membantu membawa orang dalam jumlah yang cukup dengan potensi kepemimpinan, yaitu dengan integritas, kepandaian, empati, energi, dan dorongan untuk memimpin. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu lingkungan kerja yang menarik, yang memiliki pengaruh sama seperti poin yang pertama, serta ada pengaruh lain, yaitu membantu mempertahankan dan memotivasi orang-orang tersebut. Poin yang ketiga, yaitu kesempatan yang menantang, memiliki pengaruh yang sama dengan poin yang kedua, serta memiliki pengaruh membantu mengembangkan orang mengenai pengertian luas tentang industri dan organisasi, sejumlah hubungan kerja yang baik, catatan rekor yang cemerlang, dan reputasi. Selain itu, juga intelektual yang lebih tinggi dan keahlian berhubungan dengan orang lain, di mana pengaruh ini juga berpengaruh pada praktik-praktik poin yang keempat dan yang kelima, yaitu pengenalan awal akan mereka yang berpotensi dan kebutuhan pengembangan, serta pengembangan yang terencana. Next. Selanjutnya mengenai budaya organisasi. Next. Nah, yang pertama mengenai unsur budaya organisasi. Di sini ada 4 unsur, yakni kepemimpinan, nilai atau standar, aturan main, dan ganjaran. Nah, yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan berkaitan dengan skill yang harus dikuasai oleh manajemen puncak untuk memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Ini adalah unsur utama dalam organisasi karena tanpa adanya pemimpin, maka organisasi ataupun perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik, karena semua keputusan akan diambil dengan tanpa skill kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang individu. Nah, yang kedua ada nilai atau standar. Nilai atau standar di sini adalah sebuah aturan mengenai pemberian nilai atau standar kerja yang dilakukan atau disusun oleh perusahaan untuk memberikan standar di bagaimana kerja atau kegiatan itu dilakukan. Nah, yang ketiga ada aturan main atau peraturan-peraturan yang termuat di organisasi atau perusahaan itu sendiri yang berkaitan dengan kegiatan, spesialisasi kerja, standarisasi kerja, pembagian kelompok kerja atau tim kerja, dan segala kegiatan yang dilakukan individu. Nah, yang terakhir ada ganjaran atau hadiah. Ganjaran ini bisa jadi hadiah ataupun sanksi dari setiap kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh unit kerja, baik mulai dari manajemen puncak sampai dengan bawahan. Nah, di sini ketiga unsur, mulai unsur yang kedua, ketiga, dan keempat, di sini harus tersistem dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik dalam suatu organisasi. Next. Nah, yang selanjutnya ada fungsi budaya organisasi.
budaya organisasi memiliki satu fungsi utama, yakni menguatkan kemampuan organisasi. Kenapa? Karena budaya berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di kegiatan suatu organisasi, sehingga dengan pembelajaran mengenai budaya organisasi ini dapat menguatkan kemampuan organisasi tersebut. Nah, jika sudah kuat kemampuan sebuah organisasi, maka dapat untuk menguatkan kemampuan organisasi tersebut dibutuhkan dua pemahaman. Yang pertama mengenai karakteristik lingkungan bisnis. Jadi sebuah organisasi mulai manajemen puncak sampai bawahan harus memahami bagaimana karakteristik lingkungan bisnis. Nah, di sini berkaitan dengan adaptasi eksternal, sehingga organisasi harus mengadaptasi lingkungan eksternalnya, seperti daya saing. Nah, pemahaman yang dibutuhkan yang kedua yakni harapan dan aspirasi warga organisasi. Di sini berkaitan dengan integrasi internal, yakni memberikan peranan yang cukup penting dari sisi internal, dari mulai manajemen puncak sampai bawahan, sehingga hakikat kerja yang ada di organisasi itu akan dimengerti, sehingga keluarga besar pun akan terbentuk, sehingga jiwa persaudaraan antar anggota atau antar SDM yang ada di organisasi itu terjalin erat. Next. Yang ketiga mengenai penerapan budaya organisasi. Untuk menerapkan budaya organisasi, yang pertama perlu diwujudkan adanya visi, misi, dan tujuan organisasi oleh manajemen. Yang kedua, diperlukan peran SDM yang aktif dan strategis. Jadi, budaya organisasi tidak akan terjalin dengan erat diakibatkan karena jika SDM tidak berperan aktif di dalamnya, dengan aktif sekaligus juga strategis. Nah, yang ketiga ada pengaplikasikan budaya organisasi. Jika sudah ada visi, misi, dan tujuan, terus ada peran aktif dan strategis dari SDM-nya, maka aplikasi budaya organisasi itu bisa dilakukan. Nah, jika aplikasi budaya organisasi ini sudah bisa dilakukan, maka selanjutnya adalah perumusannya. Bagaimana budaya organisasi itu dilakukan di organisasi yang bersangkutan. Next. Yang keempat, di sini ada alur aplikasi budaya organisasi. Jadi yang pertama, kita harus memahami dulu konsep budaya organisasi itu, yang dilakukan dengan dua cara, yakni sosialisasi, dengan selanjutnya adalah dengan mengenai proses pembelajarannya. Sosialisasi bisa dilakukan dengan lokakarya, seminar, atau pelatihan atau lain-lain. Nah, setelah itu disampaikan oleh puncak organisasi atau manajemen puncaknya. Jadi konsep budaya organisasi ini harus dilakukan oleh manajemen puncak dengan proses pembelajaran, yaitu dipahami dan dimengerti alasan mengapa pembelajaran ini penting untuk organisasi. Habis itu pengkondisian budaya organisasi pada pribadi individu yang ada di organisasi, perumusan cara pembelajaran budaya organisasi dan kegiatan pembelajarannya. Jadi yang pertama harus dipahami dulu, terus yang kedua harus dikondisikan SDM-nya, yang ketiga dirumuskan bagaimana pembelajarannya, terus yang keempat bagaimana kegiatan itu dilakukan. Seperti yang tadi bisa dilakukan dengan mentoring, terus pelatihan, pembiasaan, dengan sosialisasi, seminar, dan lain-lain. Nah, setelah pembelajaran selesai, baru kita bisa mengaplikasikan budaya organisasi itu dengan proses pengukuran, penerapan, dan efek budaya organisasi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prosedur, program, dan anggaran. Next. Nah, di dalam budaya organisasi ada yang namanya institut yang bernama SEM. Nah, syariah ini adalah sebuah tolak ukur di dalam melakukan aktivitas untuk berorganisasi. Apa yang dimaksud dengan SEM? Nah, SEM Institute ini adalah suatu lembaga yang didedikasikan untuk mengembangkan gagasan ekonomi maupun manajemen yang berbasis syariah.
Oleh karena itu, untuk syariah sendiri ini menjadi sebuah tolak ukur di dalam sebuah perencanaan, kebijakan, maupun di dalam berorganisasi, kemudian pelaksanaan dalam suatu kegiatan untuk berinteraksi antara seluruh eksponen pendukungnya. Selanjutnya yaitu ilmu adalah basis produk organisasi. Nah, di dalam ilmu adalah basis produk organisasi ini yaitu mengenai gagasan mengenai ekonomi maupun manajemen yang berbasis syariah berdasarkan ilmu. Maka untuk setiap penulisan atau penyampaian harus didasarkan pada dalil-dalil yang akurat serta didasarkan pada bukti maupun informasi yang valid atau yang fakta dan secara ini didasarkan pada pandangan yang terkemuka. Selanjutnya yaitu mengenai program adalah orientasi produktivitas organisasi. Di dalam ini, SEM Institute ini diorientasikan kepada tersedianya bahan-bahan kajian maupun data-data, kemudian tersebarnya ide-ide untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Next. Di dalam menciptakan lingkungan kerja yang berhasil, tentunya pastinya ada unsur-unsur kunci untuk di mana lingkungan kerja itu dapat berhasil, yaitu dengan visi misi yang jelas. Yang kedua yaitu dengan pernyataan misi yang jelas juga. Kemudian kesesuaian prinsip maupun keyakinan, keamanan dan kepercayaan, hubungan yang mantap, serta komunikasi yang nyata. Oleh karena itu, di dalam surat As-Saff yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Oleh karena itu, dengan berhasilnya lingkungan kerja yang berhasil, harus menerapkan unsur-unsur kunci agar lingkungan kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar. Next. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan program? Tentunya di dalam perencanaan program itu sendiri perlu memperhatikan hal-hal seperti penanggung jawab maupun personil ataupun karyawan yang terlibat di dalam pembuatan suatu program baru harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian melihat fungsi-fungsi yang terlibat di dalam program yang harus dipastikan. Mereka harus memahami perannya maupun job desk masing-masing. Nah, fungsi lain bila dilibatkan maka harus dikoordinasikan terlebih dahulu secara tertib dan tercatat agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya yaitu perencanaan program harus diawali dengan menetapkan tujuan apa dulu yang ingin ditetapkan. Kemudian syarat-syaratnya bagaimana maupun kriterianya. Nah, persyaratan ini juga berasal dari hasil evaluasi dari program kerja sebelumnya. Dengan adanya program kerja sebelumnya, kita mengetahui masukan-masukan dari konsumen maupun klien, kemudian tinjauan maupun persyaratan lain yang penting dan relevan sesuai dengan visi misinya. Kemudian perlu ditentukan untuk tata cara verifikasi maupun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program. Tentunya dengan evaluasi ini harus dikoordinasikan dengan seluruh karyawan agar semuanya mengetahui serta tidak terjadi miskomunikasi itu tadi. Selanjutnya yaitu dengan perlu perencanaan anggaran dana. Nah, hal ini tentunya sangat penting sekali mengenai anggaran dana karena dengan anggaran dana ini salah satunya kita juga mengetahui apakah perusahaan tersebut sehat maupun tidak. Di dalam aktivitas penyusunan anggaran dana ini juga merupakan bagian penyusunan perencanaan tahunan di dalam bidang biaya. Next. Terima kasih
atas presentasi kelompok kami, yaitu kelompok terakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun gangguan teknis dalam kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.